tersangka NM yang bersangkutan mau dibawa ke rutan Serang gitu aja. Iya, jadi terhadap penanganan perkara atas nama tersangka NM telah diterbitkan P21 atau istilahnya dalam penanganan perkara pidana itu yaitu penanganan perkara sudah lengkap pada tanggal 6 Oktober 2022. Oleh karena itu kami terhadap P21 tersebut tentunya harus ditindaklanjuti oleh rekan-rekan dari penyidik Polresta Serang untuk penyerahan tersangka dan barang bukti. Dan penyerahan dan tersangka barang bukti tersebut dilaksanakan hari ini, yaitu tanggal 25 Oktober 2022 semenjak dari siang, dan baru bisa kami lakukan penahanannya di sekitar jam 7 malam, dan telah kami saudara NM telah kami lakukan penahanan di rutan kelas 2B Serang selama 20 hari ke depan, tertanggal dari 25 Oktober 2022 sampai 13 November 2022. Itu mungkin. Ya, Mbak? Pak, izin dari KH Infotainment, Pak. Ya. Apakah selama penahanan 20 hari ke depan ini bisakah diajukan penangguhan penahanan, Pak, seperti itu? Ya. Setiap dilakukan penahanan oleh penyidik, penuntut umum maupun penahanan dari majelis hakim itu dapat dilakukan, dimohonkan penangguhan penahanan. Tentunya itu ada pertimbangan-pertimbangan nantinya apakah permohonan penangguhan penahanan itu akan diterima atau tidak diterima, atau dikabulkan atau tidak dikabulkan. Mungkin begitu. Terkait pasal yang disangkakan apa ya, Pak? Dan benarkah atas laporan dari Mahendra Dito, Pak? Ya, bahwa yang bersangkutan tersangka NM dipersangkakan melanggar pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3, atau pasal 36 junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 311 KUH pidana. Dan yang bersangkutan tersangka NM ini dilakukan penyidikan berdasarkan pelaporan dari saudara Mahendra Dito. Mungkin begitu ya. Pak, izin Pak. Ya Pak. Ya. Ya. Halo, Giopa dari kumparan.com. Mau izin tanya Pak terkait pertimbangan penahanannya seperti apa Pak? Apakah sikap tidak kooperatif dari kita atau gimana? Tadi beredar juga Pak ada video yang kita sempat teriak-teriak, itu bagaimana Pak? Mungkin momen tersebut boleh ini Mas kurang bersih terdengar itunya pertanyaannya. Halo Pak, dengar ya Pak? Terkait pertimbangan penahanan Pak, apa nih kita kurang kooperatif atau seperti apa? Kenapa? Gimana Mas ini? Pertimbangannya seperti apa? Iya. 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 Terhadap penahanan. Lalu tadi terhadap Pak ada penahanan itu, ya. Ya, tadi ada momen juga. Halo Pak. Ya. Tadi ada video yang beredar juga nih, kita marah-marah di kejaksaan, itu momennya seperti apa? Mungkin boleh diceritakan Pak? Ya. Oh ya, kalau masalah penahanan itu adalah hak subjektif penuntut umum untuk dilakukan penahanannya.
Ini. Seenggaknya apapun pertimbangannya adalah untuk pelancar dari penuntutan, kemudian tentunya untuk memenuhi pasal 21, yaitu pertama agar saudara tersangka NM tidak melakukan pidana lagi. Yang kedua, ya, jadi kami melakukan penahanan itu adalah dasarnya adalah hak dari penuntut umum untuk melakukan penahanan berdasarkan hak subjektif yang ya jaksa penuntut umumnya. Pak, benarkah beredar di video? Ada, ya. Benarkah di video Nikita Mirzani melontarkan kata-kata kasar, Pak, atau cacian makian, Pak? Oh gitu ya. Saya kan tadi nggak sempat melihat itu karena setelah saya menyaksikan kesehatan dari saudara tersangka NM, saya langsung ke rutan untuk persiapan dengan pihak rutan tentang administrasi dan penempatan yang bersangkutan di dalam rutan itu sendiri. Mungkin itu ya. Jadi apabila ditanyakan ke saya, apakah saya melihat yang bersangkutan itu teriak-teriak, saya tidak ada di tempat ya. Tapi kalau misalnya ada rekan-rekan mendapatkan video yang seperti itu dari rekan-rekan media, mungkin itu bisa saja. Berarti benarkah sempat menolak untuk dibawa ke rutan tadi, Pak? Dan kenapa tidak dibawa dengan mobil tahanan, Pak? Ya itu untuk menolak itu siapa saja udah biasalah kami menyaksikan ya, setiap orang yang tidak pernah yang tidak ditahan terus ditahan kemudian ditahan itu tentunya ya semua orang juga tidak mau seperti itu. Mungkin sikap oleh Nikita mungkin melakukan sedikit shock atau gimana itu ya tentu kembali kepada yang bersangkutan. Tapi alhamdulillah yang bersangkutan juga bisa dia ajak berkomunikasi untuk bisa dibawa ke rutan Serang. Pak, apakah dalam kasus ini dia melibatkan anak, Pak? Ya, selama ini kan dia selalu membawa anak, Pak. Oh, nggak ada yang lihat anaknya ya? Mohon maaf, nggak ada. Jadi tidak ada menyebutkan maksudnya anak inisial, maksudnya anak dari untuk ikut sertakannya, Pak. Dari saudara MM ini. Iya, setahu saya tadi nggak ada anaknya ya. Oh. Iya. Pak, izin kenapa Nikita Mirzani tidak kenakan baju tahanan, Pak? Itu tentunya ada pertimbangan juga. Intinya bukan tidak adanya sama pemerataan ya. Cuma kita berusaha untuk lebih komunikatif dengan yang bersangkutan supaya bisa laksanakan. Sehingganya tidak ada yang perlawanan. Ya itu ya bentuk kerjasama ini kita, sehingganya kami juga ya silakan gitu. Kalau seperti itu. Pak, untuk ancaman hukuman dari LM ini berapa tahun, Pak, dikenakan? Ya kalau tidak salah ya, undang-undang ITE-nya kalau nggak salah ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Sebelum penahanan, Pak yang baju tahanan, Pak. Apakah Nikita Mirzani minta untuk bertemu anaknya dulu atau seperti apa, Pak? Gimana? Sebelum penahanan dilakukan, apakah Nikita sendiri meminta untuk bertemu anak dulu atau seperti apa, Pak? Iya. Ya, Mbak. Ya udah di pos ya. Login. Gimana? Sebelum dilakukan penahanan, apakah Nikita Mirzani meminta pulang ke rumah untuk ketemu anak dulu atau gimana, Pak? Gimana? Sebelum dilakukan penahanan, Nikita Mirzani sempat meminta pulang dulu ke rumah ketemu anak atau keluarganya mungkin, Pak? Ya Mbak, yang kan tadi kan saya ada ini kan, saya omongkan. Karena kebetulan saya juga nggak berada di kantor ya, karena saya diperintahkan pimpinan langsung ke rutan. Jadi saya nggak tahu tuh
apakah yang bersangkutan minta ketemu anak atau ke rumah dulu apa gimana. Yang jelas dengan diskusi dan komunikasi dengan saudara tersangka NM, yang bersangkutan mau dibawa ke rutan Serang gitu aja. Oh, berarti sekarang posisinya Nikita Mirzani sudah di rutan Serang berarti apa ya? Dipastikan. Iya, yang sekarang yang tersangka NM posisinya telah kita tahan di rutan kelas 2B Serang selama 20 hari ke depan, tertanggal dari 25 sampai 20 hari ke depan. Apa dia di ruangan khusus apa seperti apa Pak? Apa bareng-bareng dengan beberapa orang lainnya juga? Waduh, kalau tanya di ruang khusus apa tidaknya bukan ranah kita ya Mbak. Yang jelas kami telah menyerahkan kepada pihak rutan untuk yang bersangkutan bisa melaksanakan penahanannya selama 20 hari ke depan. Mungkin itu saja. Izin Pak, terkait baju tahanan tadi agak menarik Pak. Itu berarti Nikita yang menolak untuk menggunakan baju tahanan atau gimana Pak? Ya kebetulan saya juga posisinya nggak di kantor ya. Jadi waktu Nikita sampai ke rutan, kenapa tidak menggunakan baju tahanan? Saya nggak sempat nanyakan juga. Itu aja. Pak, ini kan ditahan selama 20 hari ke depan, Pak ya. Apakah sudah ada penentuan tanggal persidangan kah atau masih akan ada perpanjangan penahanan, Pak? Gimana? Ini kan ditahan selama 20 hari ke depan ya, Pak ya. Nah, apakah sudah ada penentuan tanggal ataukah masih akan ada pemeriksaan lebih lanjut dan akan ditambah masa tahanannya, Pak? Iya. Setelah kami menahan ini, mungkin kami akan segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Serang untuk secepatnya untuk diadili atau dipersidangkan. Ya, apakah nantinya akan diperpanjang penahanannya? Tentunya sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan penanganan perkaranya. Mungkin itu. Oh iya, itu di masalah pasal 27 itu tolong diralat sedikit, itu maksimalnya bukan 10 tahun ya, tapi 6 tahun.